Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai penyimpangan sosial. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi ini ya di minggu lalu. Nah, apa itu penyimpangan sosial? Menurut para ahli, pengertian penyimpangan sosial itu ada beberapa pengertian ya, tergantung siapa saja ahlinya. Yang pertama ada Robert M.Z. Lawang. Menurut Robert M.Z. Lawang, penyimpangan merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Kedua, menurut Van der Zanden, penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Penyimpangan sosial menurut Bruce J. Cohen adalah perbuatan yang mengabaikan norma dan terjadi jika seseorang atau kelompok tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat. Dan yang terakhir menurut Edwin M. Lemert, penyimpangan dibagi menjadi dua, yakni penyimpangan primer masih ditolerir oleh masyarakat dan penyimpangan sekunder tidak ditolerir oleh masyarakat. Nih, kita lihat dari setiap ahli, intinya kita simpulkan bahwa penyimpangan sosial itu adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang dari apa? Dari norma atau aturan yang berlaku di mana? Ya di masyarakat ya. Mau itu masyarakat di rumah, tetangga-tetangga, atau masyarakat yang ada di sekolah, atau masyarakat yang ada di tempat kerja. Nah, semuanya pasti memiliki aturan-aturan. Ketika seseorang melanggar aturan tersebut atau melanggar norma tersebut, akan terjadi penyimpangan sosial. Seperti itu ya anak-anak. Dan penyimpangan sosial harus diluruskan. Atau bisa dengan cara pemberian sanksi. Itu. Lanjut ya anak-anak. Cirinya, ciri penyimpangan sosial itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 katanya. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Penyimpangan dapat didefinisikan, bisa diketahui kriteria dan penyebabnya. Jadi, kenapa seseorang terlambat misalkan masuk ke sekolah, atau kenapa seseorang tidak ikut daring terus, dan seperti itu. Harus diketahui penyebabnya, bisa diketahui penyebabnya apa. Oh bu, HP-nya rusak misalkan. Oh bu, kuotanya habis. Atau oh bu, males gitu kan. Itu ada penyebabnya, penyimpangan sosial. Kemudian penyimpangan bisa diterima dan bisa ditolak. Nanti ini kita bahas ke jenis penyimpangan ya. Ada penyimpangan yang positif, ada penyimpangan yang negatif. Kemudian penyimpangan relatif dan mutlak. Ini juga kita ke jenis-jenis macam-macam penyimpangan sosial. Nanti ada yang primer, sekunder ya. Kemudian penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Budaya ideal peraturan yang berlaku. Contohnya hukum undang-undang ya. Budaya nyata, budaya yang ada di masyarakat. Misalkan budaya yang ada di masyarakat itu seperti tidak tertulis gitu. Misalkan ada anak perempuan yang pulangnya malam terus itu kan bisa digolongkan sebagai penyimpangan sosial. Tapi kita harus cari dulu apa penyebabnya itu. Kemudian penyimpangan sosial bersifat adaptif. Adaptif ini penyesuaian. Jadi ketika misalkan penyimpangan sosial itu akan disesuaikan dengan daerahnya, tiap daerahnya itu, atau tiap tempatnya. Misalkan mungkin nggak penyimpangan sosial begal terjadi di sekolah,
sedikit kan ya? Mungkin nggak penyimpangan sosial di sekolah salah satunya mencontek terjadi di jalan? Nggak mungkin kan? Nah, jadi disesuaikan sesuai dengan tempat gitu anak-anak. Lanjut. Faktor penyebab penyimpangan sosial. 1. Ketidaksanggupan menyerap norma. Jadi misalkan dulu kalian SMP-nya santuy banget. Mau datang kesiangan nggak apa-apa, mau kerjain tugas nggak apa-apa, ya. Dia naik, tetap naik, malah ranking. Nah, ketika kalian masuk ke SMA Negeri 1 Ciwidey, kemudian tugasnya harus pada masuk, tugasnya banyak, kemudian semua guru harus daring, tidak ada jam kos. Nah, kalian stres, puyeng, jadi kalian daripada liur mending sare, mending aja ya main game misalkan. Nah, itu kan pelanggaran, penyimpangan ya. Harusnya kalian daring malah main game, malah tidur. Nah, itu karena kalian atau seseorang itu tidak sanggup menyerap norma, khususnya norma yang baru. Jadi aja menyimpang, melanggar aturan. Kedua, proses belajar yang menyimpang. Kalian punya teman-teman yang osok melanggar aturan oge. Jadi, kalian kababawakeun proses belajar yang menyimpang gitu. 2. Ketegangan antara budaya dan struktur sosial. Misalkan kata budaya A, kata struktur sosial B gitu ya. Jadi bertentangan, itu juga akan menyebabkan penyimpangan sosial. Keempat, proses sosialisasi nilai subkebudayaan yang menyimpang. Hampir sama dengan yang nomor 2, di mana ada kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang beda dengan kelompok umum. Kelompok yang memiliki budaya yang beda ini bertentangan dengan kebudayaan yang umum, maka itu adalah penyimpangan juga. Proses sosialisasi nilai kebudayaan yang menyimpang. Nah, anak-anak, kita ke teori sekarang. Ini boleh didengarkan berulang-ulang ya teorinya. Pertama, teori pergaulan berbeda atau teori differential association oleh Edwin H. Sutherland. Ya. Menurut beliau, penyimpangan itu bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Ya, pergaulan berbeda. Pergaulan dari teman ya. Orang menyimpang karena bergaul, punya teman dengan ya orang yang berperilaku menyimpang. Misalnya menjadi pemakai narkoba karena bergaul dengan pecandu narkoba. Gitu. Next. Tuh, punya teman sok mabal. Jadi kangen sekolah ya anak-anak. Pada mabal gitu. Kemudian teori labeling, pemberian julukan di label. Label itu merek ya, kayak merek gitu, label. Oleh siapa? Oleh Edwin M. Lemmer. Adalah teori di mana seseorang menjadi menyimpang karena proses labelisasi dari masyarakat. Dicapnya, disebutan. Proses ini bisa membuat seseorang yang tadinya tidak memiliki kebiasaan menyimpang menjadi terbiasa menyimpang. Contoh, ada maling misalnya, maling itu udah tobat. Aku mau tobat tapi sama warga selalu dicurigai kalau misalkan ada yang kerampokan, pasti curigai si itu. Jadi dituduh terus, di labeling, dijulukin, si eta mah maling, pasti ku si eta. Nah, jadi aja kepalang disebut maling sama warga, ya udah jadi maling aja sekalian, atau ya udah jadi maling lagi aja. Dah kagok geus disebutan gitu. Jadi itu labelisasi. Nah, ada 5 jenis. Jadi penyimpangan itu
dibagi jadi beberapa tahap. Pertama, inovasi, dibagi tujuan dan cara. Kalau tujuan inovasi itu tujuan positif, caranya negatif. Ritualism, tujuannya negatif, caranya positif. Retretisme, tujuannya negatif, caranya negatif. Tapi ini rebellion, ya bentar, pemberontakan, tujuan negatif, caranya negatif. Dia tidak, perbedaannya apa Bu? Retretisme dan rebellion. Retretisme itu ketika misalkan dia tidak setuju cara dan tujuannya, ini diam saja atau mengundurkan diri. Tapi kalau rebellion, dia tujuannya tidak setuju, caranya juga tidak setuju, dan dia memberontak, melawan. Ya, ini rebellion. Kemudian konformitas ini, tujuannya positif dan caranya juga positif. Ini tentu saja bukan penyimpangan, tapi masuk ke tahap-tahapannya. Tahap akhir diharapkan akan menjadi konformitas gitu. Contohnya. Inovasi, mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi berbicara yang dilarang. Tujuannya positif, caranya negatif. Tapi dia ingin nilainya, tujuannya dapat nilai bagus, caranya negatif, itu dengan cara mencontek. Kedua, ritualisme, perilaku seorang yang telah meninggalkan tujuannya positif negatif, namun masih tetap berpegang dengan cara yang ditetapkan. Caranya positif nih. Ada sekelompok petani yang hidupnya itu mereka kita mah biasa aja, tujuannya gak usah muluk-muluk ingin sukses sekali, ingin kaya, yang penting bisa makan untuk hari ini. Ada orang-orang seperti itu tujuannya. Caranya dengan positif, dengan yang halal, itu bekerja keras gitu, tetap bekerja keras, tidak mencuri ya. Kemudian pengunduran, pengasingan diri atau retretisme. Pelaku yang tidak mengikuti tujuannya negatif, dan cara yang dikehendaki masyarakat, tidak mengikuti tujuan dan cara yang negatif, tapi mengundurkan diri. Nih, misalkan nenek ini nih tidak mengikuti tujuan kaidah hukum, caranya juga negatif pasti ya. Ketika misalkan di rumah tempat tinggal nenek ini punya aturan bahwa tidak boleh, tujuannya adalah menertibkan warga masyarakat biar tidak ada yang sakit dan lain sebagainya. Kedua, caranya yaitu tidak boleh minum keras. Si nenek malah tujuannya berbeda dan caranya juga berbeda. Otomatis si nenek melakukan retretisme. Ya udah dah, pengunduran diri daripada saya tidak sesuai dengan aturan yang di sini. Ya, cara saya negatif, tujuan saya negatif, ya udah saya mengundurkan diri aja, saya pindah rumah. Itu ya retretisme. Kemudian pemberontakan, rebellion. Orang tidak mengakui struktur sosial yang ada, ini tujuannya negatif. Tidak mengakui tujuannya dan berupaya menciptakan struktur sosial yang baru. Nah, caranya juga negatif. Bahkan dia ingin menciptakan struktur sosial yang baru atau melawan. Tuh, ya ini dulu Orde Baru, struktur yang ditolak, Orde Reformasi, struktur yang diinginkannya reformasi. Begitu, jadi mereka melakukan revolusi karena cara dan tujuannya berbeda. Konformitas berlaku mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Mengikuti tujuannya untuk sukses. Cara yang melembaganya positif, bisa sekolah ya, mengejar pendidikan seperti itu. Nah, sifat penyimpangan sosial ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Loh, kok ada yang positif penyimpangan? Oke. Yang negatif mah kita pasti sudah banyak yang tahu ya, salah satunya tawuran, begal, mencuri, menggunakan narkoba. Nanti jenis-jenisnya Ibu bahas di akhir. Kalau yang positif, penyimpangannya tidak merugikan orang lain.
itu menyimpang dari aturan yang berlaku secara umum tapi tidak merugikan orang lain. Contoh, kalian pernah melihat perempuan-perempuan yang bekerja sebagai supir, yang bekerja sebagai tukang ojek gitu kan. Nah, mereka itu melakukan penyimpangan. Jadi yang umum, malah umum itu wanita teh ya harus bekerja yang lembut gitu atau di rumah aja gitu kan, jadi ibu rumah tangga. Itu hal yang umumnya, tapi mereka malah kerja kasar, penyimpangan. Tapi merugikan orang lain enggak? Tidak kan? Jadi penyimpangannya positif. Seperti itu anak-anak. Atau laki-laki nih, laki-laki jadi bekerja di salon ya, bekerja di salon. Atau jadi chef gitu. Kan tidak begitu umum kan pekerjaan tersebut untuk laki-laki. Nah, tapi itu adalah salah satu penyimpangan tapi positif. Seperti itu anak-anak. Lanjut, bentuk penyimpangan sosial nih ada primer, sekunder, kelompok, individu. Primer. Penyimpangan primer bersifat temporer atau sementara nih ya, primer sementara. Hanya mengusir sebagian kecil kehidupan seseorang dan masyarakat masih mentolerir. Mentolerir itu bisa dimaklum. Jadi kalau ada yang penyimpangan sosial, melakukan penyimpangan sosial masih dimaafkan sama masyarakat. Contohnya, siswa tidak mengenakan seragam saat upacara. Lagi-lagi ya, kita kangen sekolah. Untuk kelas 10 belum pernah upacara ya, sabar. Nanti kita upacara kalau sudah masuk sekolah. Amin. Kemudian sekunder nih, gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang. Masyarakat tidak bisa mentolerir perilaku tersebut, tidak bisa dimaafkan. Pembunuhan contohnya. Jadi beratan mana anak-anak penyimpangan sekunder dengan primer? Berarti beratan sekunder. Primer masih bisa dimaafkan. Kalau sekunder tidak bisa dimanfaatkan. Primer mah sekali dua kali, sekunder mah bisa sering gitu. Parah banget sekunder ya. Penyimpangan kelompok pasti dilakukan dengan cara berkelompok. Bareng-bareng lebih dari satu orang. Kalau penyimpangan individu dilakukan secara perseorangan. Jenis penyimpangan sosial. Ada penyimpangan tindakan kriminal, ada terorganisir, ada kejahatan kerah putih, ada kejahatan korporat, ada juga kejahatan tanpa korban. Kita bahas dulu nih. Kejahatan terorganisir. Terorganisir ini direncanakan ya, misalkan pembunuhan berencana atau pengedaran narkoba. Ini kejahatan terorganisir. Kejahatan tanpa korban nih, nggak ada korbannya atau korbannya diri sendiri, misalkan judi contohnya. Terus kejahatan korporat ini biasanya dilakukan oleh banyakkan perusahaan atau misalkan lembaga-lembaga, misalkan korupsi korporat ya. Dan kejahatan ini korporat misalkan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Kalau kejahatan kerah putih dilakukan oleh pejabat, biasanya korupsi. Seperti itu. Kemudian penyimpangan seksual. Ada perzinahan, ada lesbian, ya, homoseksual, eksibisionisme, terus transvestitisme, sodomi, sadomasokisme, ya, pedofil, voyeurisme, fetisme gitu. Ya, jadi kalian harus paham ketika misalkan kalian melihat, jangan sampai mengalami ya, melihat seorang yang dilakukan seperti ini atau melakukan seperti ini, berarti kalian harus tahu itu adalah penyimpangan seksual. Jauhi dan laporkan kalau bisa, kalau berani ya, kalau berani laporkan. Seperti itu. Penyalahgunaan nafza. Nafza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza merupakan zat atau obat yang berpengaruh terhadap susunan syaraf atau otak tuh ya.
biasanya nih anak-anak laki-laki, hati-hati ya. Nah, ada juga penyimpangan dalam bentuk gaya hidup, sifat arogan, sombong ya. Ada juga penyimpangan eksentrik. Jadi gimana ya? Penampilannya berbeda dengan kebanyakan. Ini gaya hidup. Selesai anak-anak. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup seperti itu. Kali ini tidak ada tugas dulu. Jangan lupa absen di kolom komentar, ketik kelas dan hadir, juga asal sekolah ya, SMA Negeri 1 Ciwidey gitu ditulis. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.